the time for joining us today. Your participation is greatly appreciated, and we are so glad that you could be here with us today. We understand that your time is valuable, and we are grateful that you have chosen to spend it with us. We promise to make it worth your while by providing valuable insight and sharing informative knowledge throughout the course of this webinar. So, once again, a very warm welcome to all of you. We hope that you find this webinar both engaging and informative. Bapak Ibu, I'm Sepsi Indah Susanti. Please allow me to read the sequences of our agenda on this beautiful afternoon. First is opening. The second is listening to the national anthem Indonesia. The third is welcome speech from the chairman of SETA. The fourth is the main event from the speakers. The fifth is question and answer session. And the last is closing. Bapak, Ibu Guru Hebat, before we continue to the first agenda, I will read some rules in our meeting today. First, Bapak Ibu, it is recommended to turn on your camera to foster engagement and interaction. Unless your internet connection is unstable or you have other valid reason. Second, when you are not speaking, please mute your microphone to avoid the background noise and distraction. Third, if you need to speak, unmute yourself, and once you're done, mute again. English subject. Yeah. Then here I would like to try to speak English because this is something we should do as English teachers in a professional environment, including in our English teachers community. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, as the chairman of CETA Learning Community, of course, I feel very proud and grateful to get this event done. Yeah, because this is something important to improve our teaching competence. We know that in today's world, in the world we know as a digital era, technology plays a big role in education. Using technology in the classroom offers many benefits, many advantages for both teachers and students. Technology not only makes it easier to access information, but it's also able to provide new opportunities in creating more interactive and collaborative learning. Technology can make learning more interesting. Digital tools like videos, games, and interactive activities capture students' attention.
and of course make lessons more enjoyable. When students are engaged, of course, they are more likely to understand and remember the content. Technologies skill are essential in today's job market. By using technology tools in the classroom, of course, teachers are helping students at the same time to develop their skill they will need in the future careers. In conclusion, technology enhances learning by making it more engaging. It also helps students build important skills for their future. Yeah, this is especially relevant for us, for English teachers, who are required to continue to innovate and to adapt our teaching methods to make the students more more attractive to the young generation today. Yeah, in this webinar, we will explore together various uses of technology to support the learning process, starting from the use of interactive applications, collaborative platforms, to the latest innovations in online learning. Hopefully, through discussions and presentation from great speakers, great keynote speakers, Pak Saiful and Bu Vidya, we can all broaden our knowledge and implement it in learning in our respective classes. I hope that this event, this webinar, can be the first step to be more active in using technology, not only as a teaching aid, but as a bridge that connects us with students in a more enjoyable and effective learning atmosphere. Lastly, Bapak Ibu, I would like to thank all parties who have worked so hard, very, very hard, in preparing this event, especially the CATA board members and all participants who took the time to attend. Yeah, I hope that this webinar will run smooth and bring benefits to all of us. Yeah, that is all. That's all I can say. That's all for me. Enjoy participating in the webinar, and hopefully we will all gain useful knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes for all of us. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat, sorry. The next is welcome Ibu Fitya Nur Hidayah SPD and Bapak Saiful Rohman SPDGR. We're honored to have them share their expertise with us today. Monggo Ibu Fitya and Bapak Saiful, time is yours. The first, Bu Fitya or Pak Saiful? Saya dulu, Bu. Ya, oke. Monggo Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ja'far Sarifuddin, MPD, atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya dan Pak Saiful. Izin perkenalan dari saya. Nama saya Fitya Nur Hidayah, instansi SMP Negeri 3 Majenang. Izin share screen nih Bapak Ibu. Yeah. Suara saya terdengar jelas kan, Gi? Very clear. Jelas Bu Fitya.
Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Jafar, izin saya menggunakan bahasa Indonesia karena khawatir ada miskonsepsi. Ya, no problem, Bu. I'm so sorry. Sebenarnya presentasi saya belum muncul ya. Masih loading sebentar. Sudah? Ya, sudah, Bu. Sebentar ini masih loading. Mohon maaf sebelumnya nih Bapak Ibu, ini pertama kali saya menjadi narasumber untuk webinar, jadi apabila nanti ada kesalahan saya mohon maaf. Baik Bapak Ibu, hebat. Di sini saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah sering menggunakan TIK sebagai metode atau bahan ajar untuk di kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran interaktif atau biasa disingkat dengan MPI. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar terkait MPI? Sudah. Oh sudah ya. Saya yakin mungkin sebagian besar sudah. Saya Saya masuk Pak. Saya tidak yakin. Oke, di sini saya akan menjelaskan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak dilengkapi dengan alat pengontrol. Multimedia pembelajaran interaktif juga melibatkan berbagai unsur media seperti teks, foto, video, audio, animasi, dan grafis untuk menarik perhatian siswa. Jadi di dalam MPI tersebut biasanya kita akan menemukan tombol navigasi sebagai alat pengontrol untuk pembelajaran di kelas yang akan digunakan oleh peserta didik. Jadi kita harapkan bahwa siswa itu tidak hanya melihat video atau mendengarkan audio, tapi juga aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada media pendukung dalam MPI, antara lain ada ilustrasi yang terdiri dari diagram, tabel atau grafik, kemudian foto, animasi, video, dan audio. Komponen yang harus ada dalam MPI, yang pertama adalah judulnya. Caranya otomatis peserta didik, Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran, materi, latihan atau tes, referensi, dan pengembang atau nama pembuat. Nah, jenis-jenis media pembelajaran di sini ada beberapa, Bapak Ibu, dari multimedia interaktif, kemudian video digital dan animasi, media audio atau podcast, augmented reality atau biasa kita kenal dengan AR, kemudian virtual reality atau biasa kita kenal dengan VR, dan yang terakhir ada game education. Nah, yang di sini lebih saya tekankan, yang saya sudah praktekkan di pembatik level 4 adalah membuat multimedia interaktif.
Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa platform yang biasa digunakan dalam membuat MPI. Ada Canva, Lumi, ada AS, kemudian Google Site, Wordwall, dan Channely. Khusus untuk saya di sini pure menggunakan Canva dari awal hingga akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian pastinya sudah memiliki akun Belajar ID. Kecuali mungkin untuk Bapak Ibu guru yang baru masuk di sekolah baru. Kemudian jika sudah memiliki akun Belajar ID, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengakses Canva for Education? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah, Sudah. Bu. Nah, salah satu alasan kenapa menggunakan Canva for Education, karena di sana lebih banyak elemen atau template yang dapat digunakan, kemudian lebih mudah dipelajari, dan tentunya kita bisa menggunakannya dengan free. Berbeda dengan Canva yang secara pribadi. Karena untuk Canva pribadi biasanya kita harus bayar untuk setiap bulan atau per tahunnya. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini menggunakan Canva for Education. Di sini ada tandanya edu. Kemudian ini yang menggunakan pribadi. Tandanya adalah kata pro di pojok. Nah, ketika di-download yang menggunakan akun pribadi dan kita memilih yang pro, maka di sini akan ada watermark. Akan ada tulisan Canva di sana ketika mungkin di-download. Bahkan ada yang tidak bisa di-download, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu. Halo Ibu. Sambil menunggu jawaban, saya perlihatkan contoh MPI yang sudah saya buat. Saya share linknya di chat nih Bapak Ibu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, jangan tertawa karena judulnya itu sangat lucu. Sebentar. Bisa dibuka Bapak Ibu? Belum Bu, masih loading. Oh, nggih. Sebentar. Saya juga loading Ibu. Ini Bapak Ibu sinyalnya.
Nah, ini tadi ada komponen di Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Di awal itu, kita langsung ke judul. Ini yang dimaksud dengan tombol navigasi, Bapak Ibu. Masih loading ya Bapak Ibu? Masih. Masih Bu, masih loading. Masih loading ya? Sinyalnya jelek banget ya Bu. Bu Gustin. Sinyalnya kok jelek banget sekarang di sini kok. Sebentar. Saya ulang lagi. Saya sudah bisa buka, Bu. Keren sekali. Terima kasih, Ibu. Oh, ada yang peserta pembatik juga. Berarti Ibu lolos ke level 4 ya, Bu ya? Inggi, saya lolos level 4. Ibu siapa ya, Bu? Jangan gitulah, Bu. Saya jadi malu. Keren, Ibu. Bu, sambil nunggu yang lain, saya boleh nanya-nanya dulu, boleh nggak, Bu? Boleh, monggo. Itu kayaknya pakai Canva punya Ibu ada double navigasi nggak sih, Bu? Double navigasi yang mana, Ibu? Maksudnya kalau misalnya kita ngekliknya itu nggak di tombol menu, di sembarang tempat gitu, masih tetap bisa geser gitu. Inggi, betul Ibu, punya saya itu masih seperti itu kelemahannya yang kemarin dibuat. Jadi ketika saya mengklik misalkan di luar tombol, itu nanti bisa next atau mundur. Seperti itu. Solusinya gimana ya, Bu, ya, biar nggak kayak gitu? Solusinya saya belum tahu. Sudah tahu. Oke, fine. Ya, saya juga bertanya-tanya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oh, Bu Erlawati juga sama. Kemarin ikut membatik. But unfortunately tidak lolos level 4, Ibu. Klik menu Yang benar, Bu. Saya juga tidak lolos level 4. Iya. Oh, walah. Saya juga double navigasi, Bu. Wah, berarti keren, Bu. Ya, congratulations. Ya, besok kita cerita, Bu. Aduh, saya mau cerita apa, Bu? Tidak ada yang bisa diceritakan. Ya, besok sharing-sharing biar di level 4 gitu. Level 4. Berarti di sini hampir semuanya kemarin menggunakan Canva sebagai MP, Inggi. Saya iya Bu menggunakan. Oh, Tapi double navigasi nggak, Bu Enda? double navigasi juga, Bu Enda? Sepertinya begitu, Wong, soalnya saya tidak lolos level 4. Kan bisa kita cek, Berarti Bu. mungkin Kalau nggak klik di luar tombol bisa geser, berarti double navigasi juga. Inggi, saya double navigasi itu, Bu. Saya coba lagi, nggih, Bu. Ternyata sinyalnya sedikit kurang bersahabat. Saya sudah bisa klik loh di saya. Keren, Bu, emang keren. Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain sudah bisa dibuka untuk yang saya share di grup chat? Punya saya belum, Bu. Masih load. Yang benar Pak Jofar. Masih loading juga. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja, Bu. Dilanjut aja Bu, sambil ada tanya jawab. Dilanjut saja, Ibu. Oke, monggo Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya, tapi mohon maaf sebelumnya,
Saya mendaftar di pembatik ini sebenarnya awalnya sharing sedikit ya Bapak Ibu, iseng-iseng berhadiah. Berhadiahnya itu berhadiah ilmu maksudnya, dan saya tidak menyangka kalau saya lolos sampai ke level 4 pada untuk teman-teman yang lain itu dari Kabupaten Cilacap khususnya itu bagus-bagus dan lebih bagus dari punya saya. Tapi entah bagaimana punya saya kok bisa masuk ke level 4 seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya, saya jawab sebisa saya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau sharing informasi. Ternyata di sini banyak sekali yang ikut pembatik. Nggih, Ibu, dari Kabupaten Cilacap itu yang terbanyak. Susah. Belum mau ini ya, kenapa sih? Saya sudah bisa buka Bu Fitia dan it's amazing. Oke, thank you Bu Sepsi. Ibu mohon maaf sebelumnya Bu Sepsi, waktu untuk presentasi saya berapa menit nggih? Untuk masing-masing pembicara saya beri waktu 30 menit. Sekitar 30 sampai 35 menit, Ibu. Oh, nggih. Masih ada waktu nggih, Ibu? Masih, Bu. Bapak Ibu mungkin yang berkenan untuk praktik dengan saya, Bapak Ibu bisa membuka Canva melalui atau HP yang sudah mempunyai aplikasi Canva. Sedikit sharing nih Bapak Ibu, bagaimana kemarin saya membuat MPI melalui Canva. Kalau saya membuat MPI itu pure semuanya dari Canva, termasuk tes atau latihan soalnya. Kalau nanti Pak Saiful, itu campuran ya Pak Saiful, mix antara Canva dan AS3, betul nggak Pak Saiful? Ya, mikrofonnya masih. Oh. Ya Bu, nggih. Saya sedikit memberikan langkah-langkah untuk mengelingkannya saja nih Bapak Ibu. Jadi saya ngambil saja sebuah presentasi dari Canva. Sudah saya buat untuk di kelas, itu materi untuk kelas 8 nih Bapak Ibu. Kelas 7 juga bisa untuk teks deskripsi. Nah Bapak Ibu, sedikit tips dalam membuat atau merancang
pembelajaran melalui Canva itu, yang saya tahu seperti itu Bapak Ibu, semua gambar atau elemen yang ada di dalam Canva itu akan lebih baik jika gambarnya itu sama. Maksudnya sama adalah elemen yang kita gunakan misalkan bentuknya 3D atau pakainya yang kartun atau yang lainnya. Karena itu nanti efeknya akan lebih enak dilihat. Tidak jomplang, ada yang menonjol, ada yang datar, seperti itu. Kalau MPI yang saya buat itu semua elemennya menggunakan yang 3D. Kemudian biasanya ada, kalau di Canva ini ada titik-titik di sini kelihatan buatan Bapak Ibu. Disebut juga margin. Kelihatan. Kelihatan Ini titiknya di sini. Kalau bisa Bapak Ibu ketika menuliskan sesuatu, misalkan seperti ini, jangan melebihi margin yang ada di dalam halaman tersebut. Kalau gambar monggo boleh, tapi kalau tulisan akan lebih baik berada di tengah-tengah margin. Oke, untuk selanjutnya saya coba menambahkan elemen tombol navigasi.